Kita mulai saja ya. Baik, di sini pada materi pertama yaitu pengertian menyimak. Pengertian menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman dan apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa. Selanjutnya, pengertian menyimak menurut Pak Ari. Kami di sini mengambil Guntur Tarigan. Guntur Tarigan menuliskan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi untuk memperoleh informasi serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran bahasa lisan. Selanjutnya, fungsi menyimak. Fungsi menyimak ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Kita sebagai calon guru harus bisa menyimak sangat dengan penuh perhatian apa yang disimak berita tersebut itu betul-betul manfaat dan nyata. Dan yang kita simak itu satu pekerjaan, satu profesi dengan kita. Dan yang kedua adalah membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Di sini hubungan antar pribadi menjadi efektif ini untuk diri kita sendiri, mengevaluasi agar kita dapat memahami apa yang disimak, baik buruknya, indah jeleknya, logis atau tidak logis, dan lainnya. Untuk diri kita sendiri bisa menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Jadi, di sini pada poin ketiga ini, kita menyimak untuk mengekspor ide-ide kita, pendapat kita untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Jadi kita mengekspor ide dan pendapat orang lain untuk kita sendiri, dan ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kita sendiri. Selanjutnya, tujuan menyimak. Tujuan menyimak ini adalah untuk mengkomunikasikan ide-ide di mana orang menyimak dimaksudkan agar dapat mengkomunikasi ide-ide, gagasan maupun perasaan-perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Jadi di sini tuh kita sebagai orang menyimak harus betul-betul mengkomunikasikan ide-ide, gagasan ataupun perasaan-perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Selanjutnya, jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak ini ada 2. Yang pertama, menyimak intensif adalah jenis kegiatan menyimak yang mengenai hal yang lebih umum, yang lebih bebas terhadap suatu ujaran. Contohnya, kita bisa mendengarkan informasi atau berita melalui siaran radio, TV, ataupun media sosial. Dan yang ketiga yaitu kita mendengarkan percakapan orang lain baik di rumah, di pasar, dan di jalan. Dan keempat yaitu kita mendengarkan informasi di masjid. Ketika kita berada di masjid, kan banyak itu informasi kita dapatkan seperti yang dibicarakan oleh ustadz. Nah, jadi informasi tersebut sangat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, menyimak intensif. Menyimak intensif ini adalah diarahkan pada suatu kegiatan jauh lebih di awal dikontrol terhadap suatu hal tersebut. Contohnya, 1. Mencari informasi tambahan yang menguatkan pendapat. Kita mencari informasi itu untuk menguatkan pendapat kita tersendiri agar informasi tersebut menjadi kuat ketika harus dibicarakan pendapat tersebut. Yang kedua, menemukan gagasan baru. Yang ketiga, menemukan topik-topik yang baru yang dapat kita kembangkan.
Jadi kita mencari topik-topik baru dan kita kembangkan menjadi seluas-luasnya agar berita tersebut menjadi nyata. Selanjutnya di sini adalah peran menyimak. Peran menyimak yaitu landasan belajar berbahasa, penunjang keterampilan berbicara, membaca dan menulis, pelancaran komunikasi lisan. Jadi peran menyimak ini sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Dengan kita menyimak, kita bisa mendapatkan informasi-informasi atau pendapat orang lain untuk kita sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita berbicara, menyimak ini yang utama, yang berperan penting. Jadi peran penting menyimak inilah sangat penting bagi kita sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri menyimak. Ciri-ciri menyimak ini ada 5. Yang pertama berperilaku sopan santun, yang kedua memperoleh fakta, yang ketiga konsentrasi penuh, dan yang keempat menyiapkan dengan pertimbangan sehat, dan kelima dapat dimanfaatkan apa yang kita maksud. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu berperilaku sopan. Kita sebagai seorang menyimak harus berperilaku sopan agar orang tersebut agar orang pembicara itu pun menilai kita, oh ternyata akhlak orang ini sopan. Yang kedua itu memperoleh fakta-fakta. Di sini kita harus memperoleh ide-ide yang merupakan fakta-fakta nyata agar informasi tersebut menjadi nyata. Dan yang ketiga konsentrasi penuh. Kita sebagai seorang menyimak harus bisa berkonsentrasi penuh agar informasi tersebut menjadi hal yang bagus dan menarik untuk kita sendiri. Yang keempat itu menyimak dengan pertimbangan sehat. Kita harus mempertimbangkan yang mana baik dan betul, yang mana baik ataupun tidak, agar berita tersebut menjadi nyata dan tidak ada terjadi pembohongan atau hoax-hoax. Yang terakhir di sini dapat dimanfaatkan apa yang disimaknya. Berarti di sini setelah kita simak, kita harus bisa memilih yang mana bermanfaat atau tidak agar berita tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri. Yang terakhir yaitu tahapan-tahapan menyimak. Tahapan menyimak ini ada 5. Yang pertama, tahapan mendengar, tahapan pemahaman, tahapan interpretasi, dan tahapan penilaian. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan mendengar. Pada tahapan mendengar ini, saat kita mendengar segala sesuatu yang disampaikan oleh sang pembicara dalam suatu pembicaraan. Jadi, pada saat kita mendengarkan, kita harus berkonsentrasi penuh agar informasi tersebut bagus untuk kita sendiri. Yang kedua, tahapan pemahaman, yaitu mengerti isi pembicara yang disampaikan oleh pembicara. Jadi kita harus mengerti apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Tahapan yang ketiga yaitu interpretasi. Di sini kita akan memberikan penafsiran mengenai isi berita, informasi dengan cermat, teliti, dan masuk akal agar informasi tersebut nyata dan fakta. Yang terakhir yaitu tahapan penilaian. Pada tahapan penilaian ini, yang memberikan penilaian terhadap pendapat, ide, gagasan, dan sebagainya. Apakah itu baik atau tidak untuk kita sendiri. Pada tahapan penilaian ini, memiliki faktor. Faktor yang pertama, faktor fisik, dan faktor kedua, faktor psikologis. Pada faktor fisik ini adalah kondisi fisik dan lingkungan penyimak yang menentukan keefektifan, penting, dan kualitas proses dalam menyimak informasi. Contohnya, faktor kognitif dan perilaku konsumen. Jadi contohnya ini sikap dan etika sang penyimak, baik atau tidak. Jadi kita bisa menilainya dengan sendirinya. Dan faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Di sini faktor fisiologis yaitu melibatkan dari beberapa sifat, seperti prasangka dan persepsi. Yang kedua, keegoisan penyimak terhadap minat pribadi. Jadi di sini penyimak itu bersikap egois terhadap minat atau topik yang akan dibicarakan. Yang ketiga,
Yang ketiga itu kepecincilan dalam pandangan yang buruk. Berarti dia menilai kita dengan pandangan yang buruk sehingga itu tidak bagus menjadi seorang yang penyimaknya. Yang terakhir yaitu kebosanan dan jenuh dan menimbulkan tidak fokus. Di sini itu bosan atau jenuhnya yang dapat yang tidak bagus dan dapat menimbulkan tidak fokusnya pada saat kita menyimak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan materi menyimak ini ataupun penulisan. Kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.